Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naifa Syahira Kansa, BP 21101152610075 dari SI2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama yaitu syarat sistem. Apa aja itu syarat sistem? Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan satu masalah. Yang kedua, syaratnya itu elemen sistem harus mempunyai rencana. Yang ketiga, adanya hubungan di antara elemen. Yang keempat, unsur dasar dari proses yang terdiri dari arus informasi, energi, dan material yang lebih penting daripada elemen sistem. Yang kelima, lebih penting tujuan organisasi daripada tujuan elemen. Dan ada gambar dari syarat sistem. Sistem dari seluruh kesatuan sistem. Dan lanjut, yang kedua, ada komponen-komponen sistem. Komponen sistem yang pertama yaitu perangkat keras. Perangkat keras atau hardware sistem informasi yang bisa kita temui adalah keyboard, drive disk eksternal, dan router. Perangkat keras ini digunakan untuk input, output, dan pemrosesan pada sistem informasi. Yang kedua ada perangkat lunak. Perangkat lunak atau bisa disebut juga dengan software dalam komputer sistem informasi dapat bertugas untuk mengelola perangkat keras, program, dan sumber daya sistem lainnya, serta menyediakan sarana bagi pengguna untuk mengontrol penggunaan grafis. Yang ketiga ada telekomunikasi. Sistem informasi memerlukan komponen telekomunikasi karena sifatnya mengumpulkan banyak data dan mengolahnya menjadi informasi. Komponen ini berbentuk portabel atau kabel seperti koneksi internet lokal area. Yang keempat yaitu ada basis data. Basis data merupakan tempat di mana seluruh data terkumpul dalam bentuk apapun yang dibutuhkan oleh organisasi menggunakan sistem informasi. Yang kelima ada manusia. Komponen dari sistem termasuk juga manusia. Kalau tidak ada manusia, bagaimana sistem akan dijalankan? Komponen dan teknologi sistem informasi ini adalah para operator komputer, pemrograman, dan analis sistem. Artinya, sistem informasi dapat digunakan sebagai semestinya dan memberikan manfaat bagi pengguna lainnya. Selanjutnya, klasifikasi sistem. Yang pertama ada deterministic system, yaitu sistem yang di mana beberapa operasi input atau output yang terjadi dalamnya dapat diketahui dengan pasti. Contohnya program komputer. Yang kedua ada probabilistic system, yaitu sistem yang di mana input dan prosesnya dapat didefinisikan, tetapi output yang tepat dihasilkan tidak dapat diketahui dengan pasti. Contohnya sistem pemasaran. Yang ketiga open system atau sistem terbuka. Sistem yang akan mengalami pertukaran materi, informasi, atau energi dengan lingkungan. Contohnya sistem keorganisasian yang memiliki suatu kemampuan. Yang keempat adalah closed system atau sistem tertutup. Sistem fisik di mana pada prosesnya tidak mengalami materi informasi atau energi dengan lingkungannya. Contohnya reaksi kimia dalam tabung berisolasi dan tertutup. Yang kelima ada relatively closed system, yaitu sistem yang tertutup tetapi juga masih bisa menerima pengaruh lain. Contohnya sistem komputer. Yang keenam ada artificial system, yaitu sistem yang dapat meniru atau mengkopi kejadian dengan alam. Contohnya sistem AL. Yang ketujuh ada natural system, yaitu sistem yang dibentuk dari suatu kejadian yang alami. Contohnya ada seperti laut, pantai, atmosfer, tata surya, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada karakteristik sistem. Karakteristik sistem dapat digambarkan sebagai gambar yang sudah saya cantumkan. Dan penjelasannya yaitu pertama ada komponen sistem atau komponen. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem tersebut dapat berupa suatu bentuk subsistem. Yang kedua ada batasan sistem atau boundary, yaitu batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dan yang ketiga ada
Dan yang ketiga adalah lingkup luar sistem atau environment. Bentuk apapun yang ada di luar ruang lingkup atau batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem tersebut disebut dengan lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem ini dapat menguntungkan dan dapat juga merugikan sistem tersebut. Dan yang keempat ada penghubung sistem atau interface. Media yang menghubungkan sistem dengan subsistem yang lain disebut dengan penghubung sistem atau interface. Penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lain. Yang kelima ada masukan sistem atau input. Energi yang dimasukkan ke dalam sistem disebut dengan masukan sistem yang dapat berupa pemeliharaan dan sinyal sebagai contoh di dalam satu unit sistem komputer. Yang keenam yaitu keluaran sistem atau output. Hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Keluaran ini merupakan masukan bagi subsistem lain. Seperti sebagai contoh sistem informasi, keluaran yang dihasilkan adalah informasi. Yang ketujuh ada pengolahan sistem atau proses. Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Sebagai contoh, sistem akuntansi. Yang ke-8 ada sasaran sistem atau objektif. Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat deterministik. Kalau suatu sistem tidak memiliki sasaran, maka operasi sistem tidak ada gunanya. Selanjutnya, materinya yaitu apa yang mempengaruhi kualitas informasi? Ada tiga pokok yang penting, yaitu yang mempengaruhinya yang pertama yaitu akurasi atau akurasi. Akurasi adalah sebuah informasi yang harus akurat karena dari sumber informasi hingga penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. Dan yang kedua yaitu tepat waktu atau timeliness. Informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan datangnya tidak boleh terlambat atau usang. Informasi yang terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Dan terakhir yang ketiga yaitu relevansi atau relevansi. Informasi dikatakan berkualitas jika relevan bagi pemakaiannya. Hal ini berarti bahwa informasi tersebut harus bermanfaat bagi pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan lainnya berbeda-beda. Dan yang terakhir yaitu adalah tujuan sistem informasi manajemen, yaitu untuk menyediakan suatu informasi dalam pengambilan suatu keputusan dan untuk menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perhitungan harga pokok, produk, jasa, dan tujuan lainnya yang diinginkan oleh manajemen. Itulah sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.